Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita baca doa basmalah dan doa. Silakan dipimpin doanya. Amin. Nah, baiklah. Baiklah, pada pembelajaran pertemuan kali ini kita akan sebelum masuk pertemuan pertemuan kali ini kita akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya, alhamdulillah ya. Nah, baiklah. Sebelum itu kita akan membahas sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberitahukan kepada Ananda apa pelajaran kita pada minggu kemarin. Baiklah, tentang zina dan khazaf. Baiklah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pencurian dan meminum minuman keras. Jadi di sini nanti Ibu harapkan Ananda bisa memahami nanti apa itu pengertian mencuri, apa itu syarat-syarat adanya hak pencurian, bagaimana hukum pencurian. Nanti seperti itu juga dengan minuman keras, apa itu pengertian minuman keras, bagaimana hukum meminum minuman keras, apa contoh-contohnya, dan lain sebagainya. Dan nanti Ibu harapkan Ananda bisa fokus dalam menerima pembelajaran kita kali ini. Ya. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama. Silakan perhatikan media yang Ibu tayangkan ini. Dari sini media pertama apa ini? Mencuri dompet. Mencuri dompet. Ini televisi. Ini uang. Yang ini membobol rumah orang ya. Yang ini mencuri harta orang lain. Dari gambar yang Ibu paparkan ini, siapa yang tahu apa itu pengertian mencuri? Mencuri mengambil barang orang lain dari secara sembunyi-sembunyi. Mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Bagus, Sofi. Ada yang lain? Mengambil barang orang lain. Ya, mengambil barang orang lain. Sama juga ya. Ya, bagus. Pengertian pencurian. Di sini kita akan membahas pengertian pencuri itu ada dari segi bahasa dan ada segi istilah. Jadi secara bahasa pencurian itu dia berarti mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah, menurut istilah mukallaf yang mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanannya, sedangkan dia tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang tersebut. Jadi itu pengertian mencuri, baik dari segi bahasa dan segi istilah. Ada yang ingin Ananda tanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kita lanjutkan syarat hukuman pencuri. Setelah kita tahu apa itu pengertian mencuri, jadi kita harus mengetahui bagaimana apa syarat-syarat orang tersebut akan nanti dijatuhi hukum pencurian. Yang pertama, pelaku pencurian mukallaf. Mukallaf di sini yaitu ada yang tahu? Tidak ada. Mukallaf itu yaitu orang yang sudah dijatuhi hukum. Baik dengan syarat dia sudah balik, sudah berakal, merdeka dan lain-lain sebagainya. Jadi seseorang yang sudah dijatuhi hukum disebut dengan mukallaf. Jadi selanjutnya barang milik orang lain. Yang dicurinya tersebut yaitu barang milik orang lain, bukan milik pribadi. Selanjutnya Dilakukan secara sembunyi. dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Diambil dari tempat penyimpanan. Diambil dari tempat penyimpanannya. Maksudnya di sini, seseorang itu mengambil harta
misalkan dari lemarinya atau dari tempat penyimpanan emasnya. Nah, selanjutnya kita akan dari tempat penyimpanannya. Selanjutnya tidak ada adil. Yang terakhir mencapai 1 misa, karena harta tersebut yang jika dikenakan untuk pencurian harus mencapai 1 misa.
yang mana termasuk itu harta, di mana harta tersebut dilindungi oleh hukum Islam, di mana karena orang yang mencuri ada hukumannya. Selanjutnya menghindarkan manusia dari sikap malas, dan yang terakhir membuat jera pencuri. Jadi hukum pencurian tersebut atau hukum potong tangan, potong kaki tersebut dimaksudkan agar pencuri tersebut jera melakukan pencurian. Selanjutnya itu tadi hikmah hukuman pencurian. Dari sekian materi kita ada yang ingin ditanyakan? Ya. Selanjutnya kita masuk kepada minuman keras. Minuman keras. Di sini ada dipaparkan contoh minuman keras. Vodka dan wine, whisky dan angker, narkotika. Dari sekian gambar ini, ada yang anak ibu yang bisa apa itu pengertian pencurian? Apa itu pengertian minuman keras? Menurut bahasa apa itu? Menutup akal. Ada yang lagi? Merusak saraf. Ada yang lain lagi? Menghilangkan fungsi akal, menghilangkan fungsi akal. Dari sekian banyak tersebut jawaban Anda, kita lihat ya, bagus-bagus jawabannya ya. Apa itu pengertian minuman keras menurut bahasa, yaitu penutup akal. Secara istilah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal, yaitu yang mana menurut istilah itu segala macam minuman yang memabukkan, yang memabukkan atau selainnya. Yang selainnya maksudnya termasuk bukan saja minuman, ada juga berbentuk obat-obatan, berbentuk ganja dan lain sebagainya. Jadi minuman keras tersebut bukan saja dalam bentuk minuman, ada juga dalam bentuk suntikan, ada juga dalam bentuk pil dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut pengertian khamar menurut istilah yaitu penutup akal, dan menurut istilah yaitu segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Selanjutnya yaitu hukum meminum minuman keras, yaitu apa hukuman meminum minuman keras. Jadi menurut jumhur ulama ada cambuk 80 kali. Ini menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut beberapa imam, yaitu Imam Syafi'i, Abu Daud dan Imam ulama Zahiriyah, yaitu cambuk 40 kali. Ini hukum bagi orang yang meminum minuman khamar atau minuman keras. Ini di dalam Al-Quran ada dikatakan had meminum minuman keras itu, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi inilah dalil diharamkannya atau dilarangnya meminum
dan pernapasan rapat menghambat fungsi otak. Dalam dosis tinggi menjadi mabuk tidak terkontrol. Jadi dari sekian banyak akibat-akibat meminum minuman keras ini, makanya Allah melarang meminum minuman keras tersebut karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yang mana yaitu menghilangkan keseimbangan tubuh katanya, peradangan hati dan lain sebagainya. Jadi yang utama sekali yang diserang oleh minum-minuman keras yaitu fungsi otak. Dimana kalau kita meminum minuman keras, jadi fungsi otak kita itu akan bermasalah. Jadi tidak connect lagi apa yang baik-baik dimasukkan ke dalam otak gitu. Selain itu juga merusak sistem saraf, sistem kekebalan tubuh dan lain-lain sebagainya. Makanya minum minuman keras ini dilarang oleh agama. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Yang mana pembelajaran kita itu yaitu tentang pencuri dan meminum minuman keras. Dari sekian banyak yang kita pelajari tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kita simpulkan pada materi kita kali ini yaitu minum minuman keras dan mencuri. Apa pengertian mencuri? Tadi sudah dibahas ya. Jadi itu kita simpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mencuri. Apa yang Ananda ketahui tentang pencuri? Mengambil barang orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi. Mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan minuman keras? Menutup akal. Menunduk akal, yaitu segala bentuk minuman atau sejenis yang menghilangkan fungsi akal. Jadi itu materi kita pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, silakan baca tentang perampokan dan perang kalau tidak salah. Jadi materi kita pada hari ini tentang mencuri dan meminum minuman khamar ini, Ibu harapkan besok untuk minggu depan Ananda menghafal surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Maidah ayat 90. Kita setor pada minggu depan ya. Dan untuk materi selanjutnya silakan baca di buku paket yang ada pada Ananda ya. Untuk materi sekian pertemuan kita pada kali ini, silakan baca hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian materi kita pada kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.